kembali lagi bersama saya Teresia Kristiana Putri dari kelas 11 IPS 1. Hari ini dengan materi sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Bab pertama kita yaitu tentang klasifikasi sumber daya alam. Pada bab ini materi terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya berdasarkan jenisnya, dan sumber daya berdasarkan potensinya. Yang pertama yaitu sumber daya berdasarkan sifat kelestariannya. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya yang tidak akan habis meski terus-menerus digunakan, karena akan mengalami pembaharuan jumlahnya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sinar matahari, panas bumi, gelombang air laut, dan tenaga angin. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber daya tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya yang akan habis bila kita gunakan, dan jumlahnya tidak akan bertambah lagi. Contohnya yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup atau yang berasal dari benda mati. Contohnya yaitu bahan tambang, air, udara, batuan, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu berdasarkan potensi penggunaannya. Sumber daya alam dibagi menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, misalnya batu besi, emas, kayu, serat kapas, rosella, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah sumber daya alam energi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, energi matahari, energi pasang surut, kincir angin, dan lainnya. Yang ketiga yaitu sumber daya alam ruang, yaitu merupakan sumber daya yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah atau daratan, dan ruang angkasa. Selanjutnya, bab kedua kita yaitu tentang potensi persebaran sumber daya alam, kehutanan, kelautan, dan pariwisata. Terbagi menjadi 4 materi, yaitu yang pertama, potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, yaitu yang pertama ada potensi hutan Indonesia. Yang pertama, fungsi ekonomi. Ada kayu. Hutan di Indonesia memiliki tumbuhan yang beraneka ragam, terutama pohon. Secara keseluruhan di Indonesia memiliki sekitar 400 jenis tumbuhan. 250-300 jenis diantaranya adalah tumbuhan berbunga yang merupakan 10% dari seluruh tumbuhan berbunga di dunia. Lebih dari 250 jenis kayu tersebut merupakan kayu dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Sebaran beberapa jenis kayu di Indonesia yaitu yang pertama adalah kayu meranti, lalu ada keruing, agatis, dihasilkan terutama di Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan terutama di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Lalu ada kayu cendana banyak dihasilkan di NTT. Lalu kayu akasia dan rasamala banyak dihasilkan di Jawa Barat. Selanjutnya ada non-kayu. Kayu merupakan hasil utama hutan di Indonesia, tetapi ada juga potensi lain dari hutan yang tak kalah bermanfaat, yaitu beberapa hasil hutan non-kayu yang bernilai ekonomi adalah madu, buah-buahan, jamur, damar, rotan, sagu, sutera, kapur barus, kemenyan, gambir,
kulit pohon bakau, gondorukem, bambu, suaka alam, minyak kayu putih, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi ekologi, yaitu ada penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Terus ada sebagai penyeimbang alam, selanjutnya menyeimbangkan cadangan air, mencegah tanah longsor, mencegah terjadinya erosi tempat dan rumah berbagai jenis tanaman dan binatang, mengatur iklim, dan mencegah terjadinya banjir. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi sosial, yaitu pertama tempat wisata, sarana edukasi, selanjutnya riset dan penelitian, selanjutnya sarana olahraga. Selanjutnya materi yang kedua yaitu potensi dan persebaran pertambangan. Indonesia merupakan negara penghasil timah terbesar kedua di dunia, dengan produksi sekitar 66.000 ton timah pada tahun 2020. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Barang tambang juga membutuhkan banyak waktu yang sangat lama untuk terbentuk. Proses pembentukannya sendiri terdiri dari proses eksplorasi atau riset lapangan, selanjutnya eksploitasi atau penggalian, dan ekstraksi atau pemisahan. Barang tambang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Dengan banyaknya kekayaan alam yang melimpah, maka perlu diatur sebuah regulasi untuk menggolongkan jenis-jenis kekayaan bahan tambang Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, bahan galian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah bahan galian golongan A, yaitu bahan galian strategis. Bahan galian strategis digolongkan untuk kepentingan pertahanan, keamanan negara, dan perekonomian negara. Contoh bahan galian strategis adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kedua adalah bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital. Bahan galian vital digolongkan untuk dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Contoh bahan galian vital adalah besi, mangan, bauksit, tambang, timbal, seng, emas, platina, dan perak. Selanjutnya yang ketiga adalah bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. Contoh bahan galian C adalah nitrat, fosfat, asbes, talk, grafit, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, marmer, dan pasir. Selanjutnya potensi dan persebaran barang tambang, yaitu yang pertama ada minyak bumi. Daerah-daerah yang menjadi sumber minyak di Indonesia cukup tersebar, yakni Kilang Dumai di Provinsi Riau, Kilang Balongan di Jawa Barat, Kilang Cilacap dan Cepu di Jawa Tengah, Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, dan Kilang Kasim di Papua Barat. Selanjutnya batu bara. Manfaat utama dari batu bara antara lain sebagai sumber tenaga, pembangkit listrik. Di Indonesia batu bara merupakan potensi energi tambang yang sangat besar. Pada tahun 2016 tercatat cadangan batu bara Indonesia sebanyak hampir 25 miliar ton dan kapasitas produksi hingga 502 juta ton per tahun. Lokasi tambang batu bara di Indonesia juga cukup tersebar, yakni ada di Maluku Utara, Jawa, Sulawesi, Papua, Sumatera, yang terbesar ada di Kalimantan. Selanjutnya besi. Daerah dengan kandungan biji besi di Indonesia cukup merata persebarannya. Provinsi dengan aktivitas penambangan terbesar berada di Kalimantan Selatan, sementara pertambangan skala kecil lainnya banyak dilakukan di daerah Kalimantan Barat, Jambi, Riau, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara. Selanjutnya ada emas dan perak. Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya akan sumber alam, khususnya emas. Kamu tahu bukan kalau negara kita memiliki tambang yang terkenal, yakni tambang Grasberg di Mika, Papua. Menurut The Global Economy, jumlah produksi emas di Indonesia juga sangat besar, bahkan di urutan 7 dunia. Pada tahun 2018, Indonesia menghasilkan sebanyak 135 ton emas murni. Indonesia saat ini memiliki 5 tambang emas terbesar yang menyumbangkan produksi emas nasional dan dunia. Tambang-tambang tersebut antara lain adalah tambang Grasberg di Papua, tambang Gunung Dompu di NTB, tambang Gunung Pongkor di Jawa Barat,
tambang martabe di Sumatera Utara, dan satu lokasi potensial yang sedang tahap eksplorasi yakni di Sumbawa. Selanjutnya ada marmer. Di Indonesia sendiri, tambang batuan marmer tersebar di beberapa daerah. Daerah pertama sekaligus penghasil marmer terbesar saat ini adalah Bone, Maros, Enrekang, Sulawesi Selatan. Lalu ada di Lampung, Aceh, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan ini contoh peta persebaran tambang di Indonesia. Selanjutnya yaitu potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan. Potensi laut itu bukan cuma ikan atau rumput laut saja, tetapi potensi sumber daya kelautan termasuk ekosistem laut yang beragam, energi, dan beberapa jenis mineral. Berikut ini adalah potensi sumber daya laut Indonesia. Yang pertama adalah pengelolaan perikanan. Salah satu cara mengelolanya adalah dengan menangkap ikan layak konsumsi yang memiliki tingkat regenerasi tinggi dan tidak termasuk dalam hewan terancam punah. Cara lainnya adalah dengan melakukan budidaya seperti ikan kakap dan kerapu. Selain ikan, ada juga budidaya moluska atau kerang-kerangan, mutiara, dan teripang. Budidaya rumput laut dan pengembangan industri bioteknologi kelautan. Industri ini meliputi industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pangan alami, benih ikan dan udang, serta industri bahan pangan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pengelolaan pertambangan dan energi. Seluruh perairan Indonesia punya potensi mineral laut yang sangat besar. 70% potensi minyak bumi dan gas bumi milik Indonesia terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai. Wilayah laut Indonesia juga kaya akan mineral seperti emas, perak, timah, mangan, pasir kuarsa, monazite, zirkon, nodul mangan, kromit, dan biji besi. Selain mineral-mineral tersebut, di laut Indonesia juga terdapat potensi non-migas yang tinggi. Arus laut, gelombang, pasang surut, hingga suhu dapat digunakan sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satu contoh penggunaannya adalah Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC. Selanjutnya pengelolaan perhubungan laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat memerlukan sarana transportasi laut dengan jumlah pulau lebih dari 17.000. Perlu pengelolaan industri transportasi yang membantu kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Sarana ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan koneksivitas antar pulau. Selanjutnya yang keempat adalah pengelolaan pariwisata. Semakin banyak wilayah pantai dan laut yang dikelola dengan baik, luasnya wilayah laut Indonesia perlu didukung oleh banyak pihak agar semakin maju. Bukan hanya pemandangan lautnya yang dapat dijadikan tempat wisata, kehidupan masyarakat yang tinggi di sekitar laut tentunya juga menarik untuk diketahui lebih lanjut. Selanjutnya yang kelima yaitu potensi sumber daya alam dan kelautan Indonesia. Indonesia memiliki tingkat keragaman spesies padang lamun tertinggi di dunia dengan luas sekitar 30.000 sampai 60.000 km persegi. Padang lamun memiliki nilai ekologis dan ekonomis paling tinggi di antara ekosistem lainnya, seperti terumbu karang, rumput laut, dan hutan mangrove. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman terumbu karang tertinggi di dunia. Makanya kita bisa tergabung dalam Coral Triangle Initiative atau CTI. Dan negara-negara lain yang tergabung dalam kelompok ini adalah Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timur Leste. Selain potensi di bawah laut, di daratan juga ada hutan mangrove. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 33.000 km persegi, kurang lebih 21,7% dari total luasan hutan mangrove di dunia. Selanjutnya yang keenam adalah pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Pengelolaan sumber daya laut berbasis komputer lokal merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.
Selain itu, pengelolaan ini juga dapat membawa efek positif secara ekologi dan sosial. Pengelolaan dapat dilaksanakan dengan menyatukan sinergi antara tenaga terdidik dan masyarakat. Kaum terdidik bisa menerapkan berbagai teknologi untuk pemantauan sumber daya laut. Salah satunya adalah teknologi informasi berbasis radio atau dinamakan Monitoring, Control, dan Surveillance atau MCS. Dengan ini, pengembangan riset terkait sumber daya kelautan baik dari segi fisik laut maupun biota laut dapat diterapkan secara nyata. Selanjutnya adalah potensi dan persebaran pariwisata. Potensi dan persebaran pariwisata. Potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah dengan tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang datang berkunjung ke tempat tersebut. Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai banyak keindahan alam yang sangat berpotensi sebagai tempat pariwisata. Persebaran beberapa objek wisata yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Di Pulau Sumatera itu ada Taman Nasional Gunung Leuser, Danau Laut Tawar, Rantau Papat, Danau Toba, dan Brastagi. Selanjutnya di Pulau Jawa ada Gunung Tangkuban Perahu, Maribaya, Pangandaran, Pelabuhan Ratu, Museum Geologi, Taman Mini Indonesia Indah, Ancol, Museum Satria Mandala, Museum Gajah, dan Monumen Nasional. Selanjutnya di Bali itu ada Pantai Kuta, Legian, Tanah Lot, Danau Batur, Klungkung, Pura Besaki, daerah Truyan, dan berbagai macam kesenian. Selanjutnya bab ketiga kita yaitu analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. AMDAL atau analisis dampak lingkungan merupakan sebuah kajian mengenai dampak penting dan dampak besar untuk pengambilan keputusan dari sebuah kegiatan atau usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Peranan dan arti penting AMDAL dalam proses pembangunan tidak terlepas dari tujuan penting dari kegiatan AMDAL itu sendiri yang meliputi AMDAL merupakan tahap awal untuk mendapatkan perizinan suatu kegiatan pembangunan. AMDAL mampu berperan sebagai bahan perencanaan dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. AMDAL merupakan bagian dari dokumen legalitas dan analisis keilmuan yang mendokumentasikan kondisi suatu lingkungan sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu kegiatan pembangunan. AMDAL dapat membantu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan apakah suatu kegiatan pembangunan layak dilaksanakan atau sebaliknya. AMDAL mampu memberikan informasi kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tentang dampak penting yang kemungkinan akan ditimbulkan dari adanya kegiatan pembangunan tersebut. AMDAL dapat memberikan informasi yang layak dilakukan pemerintah dan pelaku usaha untuk tetap menjaga keseimbangan kualitas lingkungan. Selanjutnya bab keempat dan terakhir kita yaitu pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan generasi mendatang. Hal yang paling pokok dalam pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekofisiensi adalah: pertama, menghemat sumber daya alam yang digunakan. Selanjutnya yang kedua, menggunakan semua sumber daya alam yang dihasilkan dalam proses energi atau industri. Yang ketiga, proses penambangan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya yang keempat, sumber daya alam yang ditambang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, proses penggunaan sumber daya alam tidak menimbulkan entropi atau limbah. Usaha masyarakat untuk menjaga dan memelihara sumber daya alam yaitu ada penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan, menjaga kebersihan lingkungan, dan membuat terasiring pada pertanian dan pegunungan. Sekian materi hari ini tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Saya akhiri, semoga membantu. Sampai jumpa.